Sama Ustadz. Malam ini tema kita adalah cinta orang tua kepada anak dan bakti anak kepada orang tuanya. Ustadz, sudah pukul 2.31, kami persilakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di pagi hari ini kita mengucap yang luar biasa. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita semalam. Dan kita pun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita semalam. Itulah pujian pertama kita pada saat membuka kelopaknya. Kemudian di malam hari ini kita lanjutkan dengan i'tikaf. Berharap dan siang hari nanti kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa dan seterusnya. Kita berharap apapun yang kita lakukan, kiranya bagian dari rangkaian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah tiada tara, dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima kebersyukuran itu dengan menambahkan nikmat kepada kita semua dengan cara menyelesaikan ibadah shaum Ramadan yang masih tersisa ke depan. Kemudian kita pun dipanjangkan usia untuk bisa ketemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sementara sholawat dan salam pada saat kita membacanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harapan yang paling tertinggi dan terindahnya adalah semua untayan dan rangkaian sholawat kita kepada Nabi yang selalu akan membasahi lisan kita ini, kiranya tersampaikan secara sempurna kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan bukti nyata bahwa kita mencintai Nabi dan sekaligus kendaraan yang kita gunakan untuk bisa bertemu dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu pemirsa sayang, insya Allah kita berharap Allah menaungi kita dengan rahmat dan maghfirahnya. Ulama sepakat semua bahwa salah satu nama di bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga disebutlah dia Syahrul Quran. Setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa itu di bulan suci Ramadan. Pertama, bahwa surat Al-Qadar mengungkapkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Quran itu pada malam Qadar. Kemudian ada lagi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah menurunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dua ayat inilah yang kemudian dijadikan bukti bagi para ulama bahwa Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Walaupun ada dua fase penurunannya. Pertama, turun secara sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang kita tidak pernah tahu. Dan yang kedua adalah turun dimulai dari Iqra, dari langit bumi, diantar oleh malaikat, kemudian disampaikan malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua yang kita peringati nuzulul Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Al-Baqarah yang barusan saya baca, Al-Quran memperkenalkan jati dirinya hudal linnas. Ada dua petunjuk dalam Quran itu. Yang pertama hudal lil muttaqin, yang kedua hudal linnas. Sementara ulama menyimpulkannya begini.
Kalau Quran menyebutkan kata hudan lil muttaqin, maka biasanya yang dibicarakan itu menjadi pembicaraan orang-orang yang beriman saja, butuh iman. Hanya orang yang beriman yang akan mempraktekkan atau percaya dengan ayat itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata hudan linnas, maka apa yang termaktub dalam Al-Qur'an itu bicara tentang aspek kehidupan seluruh manusia tanpa terkecuali. Sehingga dia disajikan untuk manusia, tidak hanya sekedar untuk orang yang beriman. Hudan linnas disebutnya jelas-jelas. Petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau dikatakan petunjuk bagi seluruh manusia, maka kita juga bisa mengambil kesimpulan tentunya. Tidak ada orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Karena Quran hudan linnas. Andai saja Al-Quran itu menunjukkan jati dirinya sebagai hudan lil muttaqin, maka orang bisa mengklaim Quran itu tidak hadir untuk manusia atau manusia tidak mendapatkan petunjuk. Tapi bukankah hudan linnas? Sehingga jangan pernah berkata lagi ada ungkapan belum mendapatkan petunjuk. Semua sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang hidayah, semua sudah mendapatkan hidayah. Kalau bicara tentang panggilan, semua sudah mendapatkan panggilan. Sehingga tolong dicatat di malam hari ini, nggak ada orang yang nggak dapat hidayah. Sehingga kita tidak bisa lagi, kasihan ya Pak, kalau orang belum dapat hidayah itu belum berubah sama sekali. Bukan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang itu. Allah memberikan hidayah kepadanya, dia yang tidak mau berubah. Allah yang memanggil dia, dianya yang tidak merespon. Begitu. Sehingga akhirnya Allah dalam Al-Quran tidak mau dipersalahkan manusia nanti, kemudian berkomentar di hari kiamat pada saat siksa neraka itu disajikan. Mereka bilang, kami belum dapat petunjuk atau kami tidak mendengar. Sehingga surat Al-Mulk menyatakan ketika para penghuni neraka itu masuk dalam neraka, mereka akan berkata bersama-sama, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai saja dulu ketika kami di dunia ini, nasma'u mau mendengar, au naqilu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka ini. Jadi stop ungkapan belum dapat petunjuk, belum dapat hidayah. Kita saja yang tidak mau menggunakan akal, kita saja yang tidak mau membuka telinga. Padahal Quran sudah berusaha untuk menjadikan manusia itu berakal dan mau mendengar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi karena petunjuk bagi orang yang beriman, petunjuk bagi manusia, maka Quran hadir di kebenaran ayatnya bisa dibuktikan melalui akal sehatnya. Nah, akal sehat inilah yang kemudian kita menjadikan dan membuktikan Quran itu benar. Nah, salah satu kebenaran Quran itu sifatnya moderat. Dia ada di tengah-tengah. Begitulah akal itu bicara. Allah selalu ada di tengah-tengah yang ingin kita diskusikan malam hari ini. Kalau seandainya Allah bicara tentang persoalan zakat antar manusia, kalau bicara antar manusia, Allah selalu bersikap di tengah-tengah. Ungkapan Nabi menyebutkan begini, Anasa lisusyarikain malam yakhon ahaduhuma al-akhor. Aku ini pihak ketiga di antara dua orang yang ikat janji. Kalau bicara tentang kehidupan manusia sekali lagi, Allah selalu ada di tengah. Aku ini pihak ketiga di antara dua orang yang mengikat janji. Bukankah Allah di tengah? Kita buktikan. Kalau bicara tentang zakat, ini kan antar manusia. Ada yang membayar zakat, ada yang menerima zakat. Maka Allah di tengah. Memerintahkan orang untuk bayar zakat yang kaya. Sementara yang miskin yang menerima zakat, Allah perintahkan doakan orang yang bayar zakat itu kepadamu. Maka sehingga ada ungkapan begitu kita terima sedekah ataupun zakat, kemudian kita mengatakan ajarakallahu fima anfaqtum wa barakallahu fima ataitum wa ja'alha katahuran. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, diberkahi tabungannya, dijadikan pembersih hati dan harta. Itu zakat antar manusia. Kalau bicara tentang konteks hubungan suami istri, bukankah Allah mengatakan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Kamu itu, wahai perempuan, menjadi pakaian bagi laki-laki. Sementara kamu, wahai laki-laki, suami menjadi pakaian bagi mereka. Bagi mereka istrimu. Bukankah lagi-lagi Al-Quran menyebut perempuan pakaian, laki-laki pun disebutkan pakaian.
agar mereka keduanya saling menutupi. Lagi-lagi Allah ada di tengah. Kemudian kalau bicara tentang orang yang melakukan kezoliman dan orang yang dizolimi, maka perintah Allah yang dizolimi diperintahkan untuk memaafkan. Sementara yang menzolimi diperintahkan untuk minta maaf. Bukankah di tengah? Yang hari ini kita ingin diskusikan, ketika Al-Quran bicara tentang hubungan antara orang tua dengan anak, maka lagi-lagi Allah pun berada di tengah-tengah. Allah menceritakan orang tua yang sayang kepada anaknya. Diceritakan. Tapi kemudian Allah pun memerintahkan agar anak bakti kepada kedua orang tua. Bukankah Allah di tengah-tengah? Ketika dia bicara tentang konteks kemanusiaan, dia selalu ada di tengah-tengah. Nah, inilah prinsip dasar Islam. Islam moderat. Selalu ada di tengah-tengah. Bahkan posisi yang terbaik itu posisi tengah-tengah, katanya. Bukankah kita bicara ketika mungkin kita menonton pertandingan, di mana posisi yang terbaik pada saat kita nonton pertandingan? Di tengah-tengah. Supaya ketika kita melihat kedua kesebelasan itu bertanding, mata kita akan mudah melihat kesebelasan A dengan kesebelasan B. Kalau seandainya kita dalam jamuan makan di meja, di mana letak yang paling terbaik? Di tengah-tengah. Supaya tangan kita mengambil jamuan yang kanan dengan yang kiri itu seimbang dan mudah. Di mana meletakkan rasa cinta itu? Maka cinta pun ditetapkan di tengah. Jangan terlalu membenci berlebihan, jangan juga mencintai kelewat berlebihan. Bukankah itulah sifat moderat? Sehingga Allah membuktikan moderatnya ada di tengah-tengah. Di malam hari ini yang kita diskusikan antara orang tua dengan anak, Allah tidak hanya sekedar bicara tentang orang tua sayang, orang tua sayang, orang tua sayang, orang tua sayang. Enggak. Tapi pada saat yang sama diceritakan agar anak bakti ke orang tua, anak bakti kepada orang tua, anak bakti kepada kedua orang tua. Sehingga sikap moderat ini wajar untuk kita jadikan kehidupan dunia. Tidak melambung ke akhirat atau cinta kelewat dunia. Tengah-tengah lah. Dalam berpikir pun kita tengah-tengah. Karena meneladani sikap Allah yang ketika bicara tentang kemanusiaan, dia ada di tengah-tengah. Para bapak ibu yang saya hormati, mengerucut kita ini. Ketika bicara tentang orang tua dengan anak, disajikanlah orang tua sayang ke anaknya. Tapi pada saat yang sama, anak diperintahkan bakti kepada kedua orang tua. Pernahkah kita menghitung jumlah ayatnya berapa? Atau yang mana yang paling banyak? Ayat bicara tentang orang tua yang sayang ke anak kah? Atau ayat yang bicara agar anak bakti kepada orang tua? Pernahkah kita menghitung? Rasanya belum. Gitu. Setidaknya saya ingin menyampaikan pesan ulama yang mereka menghitung jumlah ayatnya. Berapa banyak sih ayat bicara tentang orang tua sayang kepada anak dengan melimpahkan kasih sayangnya dengan perintah agar anak baktilah kepada orang tua. Mereka menghitung. Ya. Ketika mereka menghitung, rupanya jumlahnya tidak seimbang. Jumlahnya tidak seimbang. Mana yang lebih banyak? Kita selalu selaku orang tua mungkin terbawa dengan emosi kita selaku orang tua, maka kalau saya tanya begini, boleh jadi ada di antara kita yang menjawab, lebih banyak ayat yang bicara tentang orang tua sayang, Pak, daripada anak bakti kepada orang tua. Itu secara emosional, ketika saya tanya, mana ayat yang paling banyak menurut ibu bapak kira-kira? Kira-kira, ketika saya bermain tebak-tebakan, kira-kira mana yang banyak? Maka orang tua selalu jawab, orang tua sayang Pak ke anak, orang tua sayang ke anak, orang tua sayang ke anak. Begitu banyak jawaban itu. Tapi ketika dihitung ayatnya, jumlahnya terbalik. Ayat bicara tentang orang tua sayang ke anak, jumlahnya sedikit. Dibandingkan dengan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nggak seimbang jumlahnya. Yang lebih banyak anak bakti, anak bakti, anak bakti kepada kedua orang tuanya. Maka ibu bapak, kalau seandainya kita sering membaca ayat Al-Quran, rasanya nggak asing di telinga kita ini udah ungkapan wabil walidaini ihsana. Nggak asing. Kalimatnya nggak berubah. Ya, sejak Al-Quran itu diturunkan bercerita tentang Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam,
Maka Allah sudah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar jangan engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan berbuat ihsanlah kamu kepada kedua orang tua. Bertaburan ayat seperti ini. Wa wasainal insan gitu biwalidaini ihsana. Begitu Quran, wabil walidaini ihsan, wabil walidaini ihsan. Sehingga kata wabil walidaini ihsan itu di telinga kita rasanya nggak asing. Bertaburan, bahkan ditempatkan tidak hanya satu surat. Ya, ada dalam surat Al-Isra, ada dalam surat Al-A'qaf, ada dalam Al-Ahqaf, ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat An-Nisa, ada dalam surat Al-An'am, ditaburi gitu, di pesan itu, ditaruh, dan ditaruh. Kenapa sih Quran menggunakan metode itu? Tidak hanya dalam satu surat saja sudah bicara tentang orang tua dengan anak itu. Karena dipahami oleh para ulama, kalau ditempatkan dalam satu surat, kita ini makhluk yang pelupa. Sehingga butuh ditaruh. Kita ini makhluk pelupa. Bagaikan kalau kita sudah menggunakan kacamata, seringkali kacamata kita di mobil ada, di kantor ada, di kantong ada. Gitu. Kita punya cadangan. Kenapa kita punya cadangan? Karena kita lupa. Ya, bahkan kita meletakkan kacamata di atas kepala kita saja, kadang-kadang kita cari ke tempat yang lain. Padahal dia nempel di atas kepala kita itu. Maka kita taruh untuk mengingatkan kalau saya ke kantor lupa, ada di kantor kok. Kalau saya pergi lupa, ada di mobil kok. Bahkan saya meletakkannya pun di motor. Saking kalau saya lupa, ada cadangan itu. Kenapa? Karena manusia makhluk yang lupa. Satu, begitu ulama menyimpulkannya, kenapa Quran berulang. Karena manusia itu lupa. Atau yang kedua, kita tidak bisa mengelak dari dua pandangan ulama ini. Satu, kita pelupa, maka ditempatkan yang banyak. Kedua, Quran itu kitab dakwah. Karena Quran itu kitab dakwah, bukan kitab ilmiah, maka dakwah itu sifatnya mengulang. Itu dakwah, sifatnya mengulang. Semua sifat-sifat dakwah itu pasti mengulang. Quran itu kitab dakwah, maka Quran mengulang. Berapa banyak aqimus sholah wa atu zakah ditaruh dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena karakter Quran itu mengulang, karena dia dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Sehingga kalau mengajak itu butuh pengulangan. Rasanya logika kita juga akan sampai dengan pandangan ini. Kita selaku orang tua, kita berdakwah kepada anak-anak kita. Bukankah dakwah kita seringkali berulang ke anak? Nasihat kita ulang. Walaupun seringkali kita dengar anak bilang, "Ma, Pa, itu kan kemarin baru aja dikasih tahu." Anak bisa begitu. Tapi karena orang tua berdakwah, dia akan mengulang lagi. Tujuannya, kalau dia belum sadar diri pada saat dakwah pertama, mungkin boleh jadi dia akan tersadarkan pada dakwah yang kedua. Kalau dia dalam panggilan yang kedua itu masih belum merespon, mungkin yang ketiga. Yang ketiga mungkin dia sudah mulai menoleh, mendengar itu. Tapi belum dia merespon, mungkin yang keempat akan masuk ke dalam akalnya. Kalau baru sekedar akan dipertimbangkan belum masuk ke hati, mungkin yang keenam baru masuk ke dalam ke hati. Bahkan kalau mau jujur, kita ini semua adalah produk dakwah. Yang dulu orang tua kita nasihati ketika masih muda, kita tidak suka bilang masuk telinga kanan keluar kuping kiri. Kita meresponnya biasa-biasa aja. Tapi bukankah ketika sudah menjadi orang tua kita bilang benar ya ucapan orang tua dulu ya, sekarang baru sadar. Bukankah diulang. Begitu kitab dakwah. Sehingga tafsir pun sebagai kitab dakwah, dia mengulang. Berbeda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, jangan mengulang. Kenapa? Membosankan. Tapi kalau dakwah, mungkin yang di sana tidak dia dengar di sini. Bahkan kalau ibu bapak mendengar tukang bakso, tukang ketoprak, karena dia mengundang orang untuk beli, bukankah dia memukul kentongannya tidak hanya sekali? Mungkin boleh jadi pukulan pertama, orang masih cuek. Pukulan kedua, mulai lihat. Pukulan ketiga, mau dia beli. Dia tidak bosan pukul lagi, karena dia mengajak orang agar membeli produknya. Bukankah sales pun begitu?
Kalau ditawarkan sekali kita masih biasa-biasa saja, kita ditelepon ulang oleh mereka itu. Karena saking produknya ingin dibeli. Begitulah Quran. Mengulang. Berapa banyak aqimus shalah wa atuz zakat. Berapa banyak wabil walidaini ihsan. Ya. Jadi jangan bosan. Berapa banyak wa anfiku. Karena boleh jadi ketemu ayat infak pertama dia belum tertarik. Tapi mungkin kelima kalinya tergugah untuk infak. Nah, kembali Bapak Ibu yang saya hormati, kalau gitu Al-Quran mengungkapkan atau mengulang-ulang ihsan. Sedangkan cerita orang tua kepada anak itu sedikit. Ya. Paling-paling cerita Ibrahim dengan anaknya Ismail. Cerita Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf. Cerita Luqman dengan anaknya entah siapa. Yang jelas pesan orang tua ke anak. Kisah Nabi Daud yang berdialog dengan Nabi Sulaiman. Cuman itu nggak banyak. Sudah selesai. Itu menunjukkan betapa Nabi Ibrahim sayang ke Nabi Ismail. Nabi Yakub sayang kepada anaknya Nabi Yusuf. Sehingga akhirnya Nabi Yusuf dinasihati, jangan kamu ceritakan mimpimu. Bahkan uniknya, sampai Nabi Yakub karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sampai dia menangis, kemudian bajunya ditempelkan di matanya. Silakan baca surat Yusuf. Karena tangisan kehilangan yang luar biasa, maka mata Nabi Yakub pun akhirnya memutih dan dia buta. Hanya disebabkan karena kehilangan anak yang dicintai. 10 tahun berlalu, akhirnya baju Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya. Hanya bajunya saja loh dalam surat Nabi Yusuf itu. Begitu sampai bajunya di depan pintu, kemudian dibuka pintu, Nabi Yakub dari ujung rumah bilang, Yusuf pulang ya? Ada Yusuf ini. Sehingga saudara-saudara bilang, nggak ada. Di mana Yusuf ini? Yusuf ada di rumah ini. Rupanya keringat Nabi Yusuf yang menempel di bajunya itu masih dihafal di hidungnya. Meskipun kehilangan sekian puluh tahun. Hanya sekedar baju dengan aroma keringatnya dihafal kuat oleh orang tuanya itu. Sampai akhirnya dia minta bajunya dalam cerita Nabi Yusuf itu. Kemudian ditutup lagi matanya saking dia senangnya luar biasa. Karena Yusuf diyakini masih hidup lewat bajunya ini. Selesai dia menangis karena bahagia, dibukalah. Saat itulah pandangan Nabi Yakub kembali matanya menghitam, dia sanggup melihat dengan tajam. Bukankah itu kecintaan orang tua ke anak? Kehilangan anak menyebabkan dia buta. Mendapatkan kabar anaknya masih hidup menyebabkan matanya sembuh. Luar biasa Quran itu menceritakan sayangnya orang tua ke anak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya pun enggan untuk disembelih. Padahal Nabi Ibrahim orang yang ketika dapat titah Allah selalu dilaksanakan. Dia tidak beralasan apapun perintah Allah dilaksanakan. Tapi ketika diperintahkan sembelih anakmu, bukankah dia tidak langsung melaksanakannya? Dia berpikir, apakah ini mimpi memang dari Allah atau mimpi yang dari setan menguji saya? Kenapa dia tidak langsung melakukannya? Karena berbenturan dengan nuraninya orang tua yang sayang ke anak. Luqman berpesan akhlak kepada anaknya. Nabi Daud bercerita kepada Nabi Sulaiman dalam ceritanya. Ketika itulah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dihadapkan dengan sebuah persoalan. Ada seorang yang memiliki kambing masuk ke dalam lahan orang lain. Diadukanlah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud memutuskan, ya sudah, kambingnya tangkap saja, berikan kepada orang yang punya kebun itu, karena kebunnya sudah dirusak. Begitulah Nabi Daud pada saat Nabi menjadi raja. Kemudian dia memutuskan begitu, sudah, ambil kambingnya, karena dia sudah merusak, berikan kepada orang yang punya lahan ini. Sementara Nabi Sulaiman yang ada di sampingnya bilang, jangan begitu Abah. Nggak bagus kalau kebutuhannya begitu. Rasanya kurang adil. Maka Nabi Daud tanya, bagaimana pendapatmu? Begini saja, kambing itu diberikan sementara waktu kepada si pemilik kebun yang rusak oleh kambing ini. Nanti kalau dia sudah beranak pinak, berikanlah dia kepada orang yang punya kambing itu. Kembalikan lagi, anak kambingnya berikan kepada orang yang sawahnya atau ladangnya dirusak oleh kambing. Maka saat itu Nabi Daud bangganya luar biasa. Karena pendapat Nabi Sulaiman ini
dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibenarkan. Sehingga Nabi Daud alaihissalam bangganya luar biasa karena Allah memutuskan itulah pendapat yang benar. Saat itulah berlaku kalau seorang orang tua pandangannya bisa dikalahkan kebenarannya oleh anaknya, orang tua itu nggak malu. Orang tua itu bangga. Kita ini punya perlombaan dengan orang lain dan kita selalu saja pengen kita menang. Kita nggak bisa pungkiri kita ini berlomba dengan orang lain, entah bersoal karena harta kah, materi kah, dan segala macam kah. Kita bersaing dengan orang lain dan kita selalu pengen menang dengan orang lain. Tapi kalau kita berlomba dengan anak, kita pengen kalah, bukan pengen menang. Kalau orang tua sukses dengan sekolahnya S1, dia pengen anaknya mengalahkannya S2. Sampai orang tuanya bilang, saya cukup dengan S1, tapi kamu harus 2 ya. Saya bayarin, saya kuliah. Orang tuanya SD. Setidaknya orang tua SD itu akan bilang kepada anaknya, Bapak sih pengen kamu itu sarjana. Nak. Bukankah dia melebihi? Bahkan kita bangga. Saya hafal surat Yasin, seingat saya pada saat saya SMP, atau disebut dengan sanawiyah. Itu pun disebabkan karena kewajiban menghafal kalau mau lulus. Sementara anak-anak saya, SD dia sudah selesai. Kelas 4, kelas 5 dihafalkan itu. Saya kalah. Sementara saya SMP, mereka SD. Tapi saya bangga. Kenapa bangga? Berhasil. Mereka lebih dulu selesai itu dibandingkan dengan saya. Saya SMP, dia sudah SD. Sudah hafal. Bukankah kita pengen selalu dikalahkan oleh anak itu? Kekayaan kita pun begitu. Keberhasilan kita pun begitu. Anak-anak pengennya lebih berhasil daripada orang tua. Sehingga kalau Bapak, Ibu melihat WA saya dengan statusnya, saya menuliskan dari pertama kali punya itu dengan ungkapan, jika anakku mengalahkanku, maka aku menang. Bukan aku kalah. Sekali lagi, jika anakku mengalahkan aku, berarti aku menang. Bukan aku kalah. Kenapa? Karena aku berhasil mengantarkan mereka lebih baik daripada kehidupanku saat ini. Entah bicara tentang wajah kah, tinggi badan kah, kepintaran kah, materi kah. Kalau anakku sanggup mengalahkan aku sekarang ini, aku menang. Bukan aku kalah. Itu kebanggaan orang tua. Kita bisa bersaing dengan orang lain dan kita nggak akan pernah mau kalah. Tapi ketika dengan anak, saya pengen dikalahkan oleh anak saya. Bukan saya selalu menang dengan anak saya. Nah, kalau saya selalu di depan sementara anak-anak saya ada di belakang, saya sedih. Setidaknya kita semua juga begitu. Tanpa terkecuali itu naluri orang tua. Maka diceritakanlah dalam Al-Quran Nabi Daud berdialog dengan Nabi Sulaiman. Pandangan Nabi Sulaiman dimenangkan oleh Allah. Apakah Nabi Daud merasa bersedih? Tidak. Dia bangga. Kenapa? Anakku mengalahkanku. Berarti aku menang. Segitu cerita orang tua dengan anaknya. Dan uniknya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau cerita orang tua sayang ke anak, selalu aja kalau orang tua itu bapak diceritakan sayang ke anak. Nabi Ibrahim dengan Ismail, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, kemudian Lukman dengan anaknya, Daud dengan Sulaiman, Nabi Nuh dengan Kan'an. Coba perhatikan dalam Quran itu. Kalau dialog orang tua bapak dengan anak, selalu aja terjadi percakapan. Bukankah Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan anaknya Ismail? Ketika pada saat dia ingin menyembelih putranya, dia ngomong, ini aro fil manam, ani asbauka. Wahai Ananda, Abah ini bermimpi bahwa aku diperintahkan, Abah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Gimana pandanganmu? Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Yakub, bukankah dialog? Nabi Yusuf bilang, wahai Abah, aku mimpi ada 1 bulan, 1 matahari, 11 bintang, kok sujud ya kepadaku? Maka Nabi Yakub pun menjawab, jangan kamu ceritakan mimpi itu ya. Tapi dia tidak menjelaskan kamu akan jadi nabi. Tapi setidaknya ada dialog. Lukman kepada anaknya, bukankah Lukman bilang, la tusyrik billah. Ya. Nuh dengan anaknya, bukankah terjadi dialog? Nah, kalau gitu, ini resep Quran buat kita.
kalau bapak dengan anak, sering-seringlah berdialog. Kita berdialog dengan anak. Baik itu anak perempuan kita atau anak laki-laki, kita selaku bapak. Banyak-banyaklah berdialog, meluangkan waktu untuk diskusi atau setidaknya ngobrol dengan anak. Kenapa sih bapak berdialog dengan anaknya? Sementara adakah cerita ibu berdialog dengan anaknya dalam Quran? Nggak ada. Dikisahkan ibunya Nabi Musa sayang kepada Nabi Musa. Tapi adakah ucapan ibunya Nabi Musa kepada Nabi Musa pada saat menghanyutkan Nabi Musa? Enggak. Diceritakan betapa Ismail itu punya orang tua namanya Hajar. Apakah ada dialog Hajar dengan apa namanya dengan Ismail? Enggak ada. Ya. Maryam merupakan ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Adakah dialog Maryam dengan Nabi Isa? Enggak, tidak ditemukan. Kalau gitu nggak ada percakapan ibu dengan anak, tapi lebih banyak percakapan bapak dengan anak. Kenapa desainnya begitu? Setidaknya rasional lagi kita bisa menjawabnya. Karena bapak atau laki-laki khususnya adalah orang yang berpikiran secara rasional. Sehingga kalau rasional wajar untuk dialog. Sedangkan maaf para wanita ataupun ibu, lebih karena hati. Bukan karena akal sehat. Lebih mendahulukan perasaannya dibandingkan dengan akal sehatnya. Sementara laki-laki lebih mendahulukan akal sehatnya dibandingkan dengan hatinya. Sehingga ada pesan ulama bilang begini, wahai para laki-laki, kamu punya akal sehat digunakan 100%. Tapi tolong jangan gunakan 100% akal sehatmu. Gunakan sedikit hati dalam akal sehat. Sementara yang perempuan, wahai wanita, wahai ibu-ibu, wahai para kaum hawa ini, kamu tuh mengedepankan hati. Jangan 100% pakai hati. Gunakan akal sehat dalam hatimu. Jadi yang laki-laki 100% pakai akal, jangan gunakan hati nurani sedikit lah. Hiasi akal sehatmu dengan hati nurani. Sementara perempuan yang pakai hati, pakailah akal sehat. Jangan pakai hati saja. Nah, jadi kenapa Al-Quran tidak mengabadikan diskusi antara ibu dengan anak? Karena hati. Kalau hati dia tidak berpikir menggunakan logika. Ya, seringkali perasaan yang kedepankan. Sedangkan perasaan seringkali membawa kepada kesalahan. Begitu pula akal sehat kalau digunakan 100%, bukankah dia pun menjadi kesalahan, tapi setidaknya dialog adalah bagi orang-orang yang berakal ataupun menggunakan akalnya lebih banyak. Sehingga kenapa Al-Quran menceritakan dialog bapak dengan anak, dialog bapak dengan anak. Tapi tidak menceritakan dialog ibu dengan anak. Setidaknya ulama memahami kenapa demikian. Desain Allah sempurna untuk menjelaskan keadaan manusia itu. Ya. Kalau tadi saya bilang, Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa iktikaf yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, bahwa ketika mungkin kita bicara, pada saja Pak, kalau Quran itu bicara orang tua sayang ke anak, kan karena anaknya berhasil lah. Katakan Nabi Ibrahim sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan Ishak karena kedua anaknya berhasil. Katakanlah Nabi Yakub sayang ke anaknya disebabkan karena Yusuf berhasil jadi nabi. Katakan kalau dialog Nabi Daud bangga dan sayang kepada anaknya karena Sulaiman jadi raja dan jadi nabi menjadi pewaris beliau. Apakah kalau anaknya itu durhaka orang tua masih sayang? Begitu banyak pertanyaan. Tapi dijawab oleh Quran itu. Meskipun sang anak itu durhaka kepada orang tua tidak pernah luntur kasih sayang. Lihat kisah Nabi Nuh. Bukankah Nabi Nuh diceritakan dengan anaknya? Bukankah anaknya pembangkang nomor 1? Bukankah bapaknya yang dapat perintah dari Allah membuat perahu di padang pasir itu? Lantas, bukankah anaknya Kan'an yang populer dinamakan oleh para ulama? Bukankah anak yang menjadi nomor 1 yang mengatakan bapaknya gila? Ya, bapak nggak waras, bapak gila. Membuat perahu di tengah padang pasir, gimana jalannya? Bukankah dia mengumumkan bapaknya gila, bapaknya gila, bapaknya gila? Bukankah itu kekurang ajaran anaknya Nabi Nuh terhadap bapaknya? Sementara apakah terlontar dari ucapan Nabi Nuh untuk bersumpah serapah kepada anaknya? Enggak. Jadi tolong diwaspadai. Kalau kita berhadapan dengan anak yang boleh jadi tidak baik.
jangan pernah keluar sumpah serapah dari mulut kita. Ya, kenapa? Mulut kita ini tajam selaku orang tua. Tajam selaku orang tua. Sehingga apa yang diucapkan bisa jadi kenyataan. Ya. Setidaknya mungkin kalau memang tidak percaya, anggaplah mitos. Anggaplah mitos. Bukankah kita punya mitosnya maling kundang? Bukankah maling kundang kemudian terkenal menjadi batu disebabkan karena ucapan sang ibu? Tajam loh mulut kita ini. Sehingga kalau kita berhadapan dengan anak yang saat ini belum berubah, jangan pernah terlontar kata-kata makian atau sumpah serapah. Karena kalau kedua kita terkabul dan itu terjadi pada anak kita, kita juga yang nyesel. Nggak ada rasa orang tua ngelihat anaknya susah, terus dia seneng gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ternyata kalaupun ditanya oleh seseorang, Pak, nah, itu kan karena Ibrahim sayang kepada anaknya, karena anaknya jadi nabi, sukses. Yusuf dia ceritakan bapaknya suka karena jadi sukses. Bahkan Nabi Yusuf sudah sukses jadi nabi, tampan pula manusia ini. Gimana orang tua nggak sayang? Udah ganteng luar biasa jadi nabi kok. Ganteng nggak jadi nabi aja kita sayang, apalagi udah ganteng jadi nabi. Bukankah kecintanya luar biasa? Itu kalau ganteng dan jadi nabi dan berhasil. Gimana kalau seandainya anak durhaka? Bukankah tadi kisah Nabi Nuh menceritakan anak durhaka? Bukankah bapaknya dianggap gila? Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir bandang, kemudian kapal mulai naik, saat itulah Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya terombang-ambing di tengah air bah itu. Apa lantas Nabi Nuh ketawa? Apa lantas Nabi Nuh bilang, rasain, tuh akibatnya ngelawan orang tua? Apa gitu? Enggak. Lihat Quran itu. Dia bilang apa? Ya bunayya, kamu anak. Dia panggilan anaknya ya bunayya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya. Sama. Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya. Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayya. Ada beda antara yang satu nakal, yang satu soleh. Bukankah dua-duanya bilang, ya bunayya. Yang kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita, Ananda, nak, sini. Sini. Nabi Nuh masih ingin mencoba menyelamatkan anak. Nabi Nuh ingin mencoba menyelamatkan anak. Tapi sang anak tetap saja dengan keras kepala bilang, Sa'awi lejabal yaksibuni minal ma'. Aku akan cari gunung yang dapat menyelamatkan aku dari limpahan air ini. Begitu sang anak. Akhirnya keduanya dipisahkan. Ditelan ombak sang anak ini, seorang tua tidak lagi bisa melihat. Bulan-bulan dia di atas air sampai akhirnya Allah memerintahkan, wahai hujan berhenti, wahai air surut. Maka akhirnya perahu kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi dalam Al-Quran. Ulama memperselisihkan, dan saya tidak ingin bicara tentang perselisihan ulama di mana itu, karena yang ingin kita ambil hikmahnya bukan tempatnya sudah. Begitu kapal mulai mendarat, karam dia, air surut. Nabi Nuh turun dari kapal. Apa yang dilakukan pertama kali begitu kakinya setelah berbulan-bulan di atas kapal kemudian menginjak bumi kembali yang kering? Apa yang dia bilang? Maka dia bilang, ya Allah, di mana anakku itu? Dia cari anaknya. Ya, ya Allah, di mana anakku itu? Kalau seandainya dia ada dan kondisinya sudah mati, aku ingin bertemu. Kurang lebih begitu. Bahkan anaknya yang durhaka itu masih dia sebutkan, dia itu keluargaku ya Allah. Harapan Nabi Nuh dengan dia mengatakan dia itu keluargaku itu, menjadikan Allah mungkin boleh jadi iba kepada Nabi Nuh dengan memaafkan anaknya. Tapi tetaplah Allah ingin memberikan pembelajaran, maka Allah bilang, dia bukan keluargamu, kata Allah itu. Kenapa? Meskipun dia itu anak seorang Nabi, tapi perilakunya tidak sama dengan bapaknya. Jadi tidak bisa dinasabkan. Jadi nasab kita kepada para Nabi itu bukan karena turunan, sementara Allah bilang. Gitu. Tapi disebabkan karena akhlak dan etika kita mengikuti para Nabi. Anaknya Nabi Nuh ini, meskipun secara darah dan DNA anaknya loh.
Dan kemudian Nabi Nuh mengakui bahwa di anak saya, innahu min ahli, dia itu anakku, keluargaku. Tapi bukankah Allah mengecap? Bukan, dia bukan anakmu. Kenapa? Dia melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Tapi bukankah orang-orang soleh itu bisa dinasabkan dengan kami minta kepada Nabi minas siddiq wa syuhada wa sholihin. Jadi kan kami kelompok-kelompok orang para nabi, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Doa yang seringkali terbaca ketika tarawih, masukkan kami yang sudah melakukan amal baik ini ke dalam kelompok para nabi itu. Sementara anaknya Nabi Nuh tidak dikelompokkan. Sehingga akhirnya ulama berkomentar, nasab kita ke Nabi bukan karena darah sebenarnya sih. Kalau kamu mengikuti jejak-jejaknya, kamu bernasab dengan Nabi. Yang penting nabimu berakhlak baik, berakhlaklah yang baik. Nabimu bertutur kata sopan, sopanlah kamu. Jangan kemudian mengucapkan kata-kata kotor dan kasar. Sehingga kata-kata kotor dan kasar tidak sesuai dengan bapak moyang para nabi. Sehingga seringkali kita menemukan kata-kata kotor dan kasar dari mulut seseorang yang kemudian mengaku menjadi nabi. Aslinya sih nggak sesuai dengan bapaknya yang nabi yang mengatakan bahwa dia atau bertutur kata yang indah dan baik. Sehingga nasab karena akhlak, bukan nasab karena keturunan darah saja. Bukankah kalau mau dikatakan keturunan darah Kan'an ini keturunan darah dengan Nabi? Tapi bukankah Allah menolak? Sehingga yuk berakhlaklah seperti Nabi. Karena kita dinasabkan dengan itu, kita ingin sekelompok dengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali. Kalau bicara tadi, Bapak sayang ke anak, diabadikan Pak. Tapi bagaimana kalau seandainya dikasih sayangnya? Tapi kalau seandainya anaknya durhaka, apakah orang tua masih tetap sayang? Sayang. Mana buktinya? Nabi Nuh alaihissalam. Itu cerita. Jadi ungkapan kita sekarang, kalau ada orang yang anaknya tidak baik, ya, ada anak yang tidak baik, orang bilang, alah anak model kayak begitu aja, masih aja disayang. Orang bilang begitu. Tapi kita selaku orang tua, bilangnya apa? Biar begitu juga anak saya. Biar seperti itu anak saya. Bukankah bisa jadi anak kita kalah ganteng dan kalah cantik dengan anak orang lain? Tapi bukankah kita tetap menyebut dia raja? Begitu orang tua. Ya, dia kalah ganteng, kalah cantik dengan orang lain. Tapi kita menyebutnya, dia raja kebanggaan saya. Bukankah dalam pendidikannya dia tidak terlalu berprestasi? Tapi kita tetap senangnya luar biasa. Sehingga saya mengungkapkan kepada anak-anak yang mungkin boleh jadi atau anak-anak saya yang prestasinya biasa-biasa. Biar bagaimanapun, kamu anak-anak kebanggaan Pak. Dan andai kata Papa ini mati dan kemudian diberikan lagi hidup yang kedua kalinya, dikasih kesempatan, maka Papa nggak kepengen hidup kecuali beristrikan sekarang istri saya, dan saya punya anak seperti kamu lagi di ulangan. Kenapa? Papa nggak ingin berubah. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi yang terbaik bagi kami, meskipun prestasinya biasa-biasa saja. Sekolahnya biasa-biasa saja. Tapi dia menjadi kurota ayun bagi orang tua, itu bagi saya sendiri. Jadi orang tua bilang, anak model kayak begitu, tapi bagi saya, ini anak saya biar bagaimana. Saya tidak akan menukarnya dengan apa. Bahkan kalau saja saya bicara, ada orang kaya punya anak biasa-biasa saja. Orang miskin lahir, anaknya ganteng. Orang kaya ini nggak akan bilang kepada yang miskin anaknya ganteng, Ibu, saya tukar anak ibu, bawa ke sini, anak saya kasih ibu ya, saya tukar inovator baru 2. Kan enggak. Dia tetap terima aja nih. Ya, sebab itulah curahan kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menjelaskan bahwa kasih sayang orang cerita orang tua ke anak lebih banyak anak diperintahkan, perintahkan, bakti, dan bakti. Kenapa sih ya? Kok Quran lebih banyak baktilah kamu, baktilah kamu, baktilah kamu. Bukan menceritakan orang tua yang sayangnya banyak kepada anak. Kenapa ya? Kita mungkin belum pernah memikirkan itu, sekedar baca Quran aja. Tapi ketika ulama menyimpulkannya, kenapa jumlahnya nggak seimbang? Orang tua yang sayang ke anak ceritanya sedikit. Sementara anak diperintahkan bakti ke orang tua, ulang. Sebagaimana yang saya sebutkan, kepada orang tua mula kamu berbuat ihsan, atau dalam bahasa Arabnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Kenapa ya? Bapak Ibu, Quran nggak menjawab itu kalau kita tanya.
Kenapa jumlahnya tidak berimbang? Orang tua yang sayang ke anak sedikit. Tapi anak di belakang batin kenapa banyak ya di Quran muncul? Quran nggak jawab. Nabi pernah kan menjelaskannya? Enggak. Enggak, Nabi tidak pernah mengungkapkan kenapa ayatnya orang tua sedikit sementara anak bakti kepada orang tua banyak. Enggak. Enggak ada jawaban. Enggak. Kalau tidak ada jawaban, maka inilah lahan bagi manusia untuk berpikir. Afala ta'qilun. Afala tadabbarun. Tentunya kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk cobalah kamu berpikir, siapkan lahan untuk berpikir. Ya, sebagaimana kita perintahkan anak main bola. Main bola sana, lapangannya mana? Main bulu tangkis sana, lapangannya mana? Kalau kita perintahkan main bola sana, ada lapangannya, ada bolanya sudah kita siapkan. Baru main bola sana. Tuh bawa sana sepedanya, main sepeda sana, ada sepedanya. Nah kalau Allah bilang, apalah takidun tidakkah kamu berpikir, lantas Allah tidak menyediakan lahan untuk berpikir, kan percuma perintah untuk berpikir. Terus caranya Allah kemudian memerintahkan manusia untuk berpikir bagaimana? Jangan menjadikan Quran atau Allah tidak menjadikan Quran itu detil seperti kitab hukum. Ya, kalau kitab hukum tidak akan pernah multitafsir, pasal sekian sekian, kemudian poinnya diperinci. Jangan sampai ada multitafsir. Jangan sampai ada orang berpikir macam-macam kecuali apa yang dituliskan dalam kitab hukum. Begitu buku hukum itu. Tapi Quran enggak. Biarkan saja dibuatkan global. Agar manusia bisa mikir kenapa. Salah satunya ayat ini memberitakan manusia, tidakkah kamu berpikir? Yuk mikir. Lahannya apa? Aku sediakan ayat bicara tentang orang tua dengan anak sedikit. Tapi anak bakti kepada orang tua banyak. Kenapa? Ayo mikir. Maka saya senang banget Bapak Ibu ketika ada ulama yang kemudian berpikirnya boleh jadi. Boleh jadi ya. Bukan pasti. Boleh jadi. Boleh jadi. Karena Allah tidak menjelaskannya. Makanya tidak ada tafsir yang sifatnya mutlak. Nah, boleh memutlakkan satu tafsir. Karena tafsir itu pikiran manusia terhadap ayat. Boleh jadi. Boleh jadi. Kenapa Allah kemudian menjadikan banyaknya ayat Quran bicara anak kepada orang tua dan menyedikitkan orang tua sayang ke anak? Karena gini. Kalau orang tua sayang ke anak itu naluri. Naluri. Dia bakal jadi. Nggak usah diceritakan. Naluri. Bahkan dia nggak dapat cerita aja. Nalurinya membentuk orang tua kasih sayang ke anak. Naluri. Nggak usah ada gurunya kalau naluri itu. Dia akan jalan. Ya. Kalau kita menjadi orang tua, secara otomatis naluri sayang kepada anak muncul. Nggak usah dinasehati. Kamu sih sayang, sayang, sayang. Nggak usah. Jangan saya pikir orang tua, binatang saja kalau sudah jadi orang tua, naluri keorang tuaannya akan menyebabkan dia memproteksi anak-anaknya. Dia nggak belajar dari hidup sebelumnya. Lihat ayam. Apa dia punya pesan kepada anak-anak ayam untuk nanti kalau kamu punya anak ya, tolong lindungi dia? Enggak. Bahkan ada binatang-binatang yang tidak ketemu dengan orang tuanya kok. Ya. Penyu, katakan begitu. Nggak pernah dia ketemu sama orang tuanya. Tapi bukankah dia punya naluri bertelur yang harus kemudian jalan, masuk lagi pantai yang sama, dia gali lubangnya agar anaknya nanti bisa tumbuh, dia tutup dengan menggunakan pasir yang hangat. Dari mana dia belajar? Nggak ada. Begitu dia menetas, mana induknya? Nggak ada. Dia dilepaskan saja ke lautan. Sudah, dia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Tapi naluri yang mendorong dia, kalau dia ingin bertelur, cari tempat yang kering, kemudian masukkan, gali dia dengan tanah, kemudian ditutup lagi supaya hangat dan nanti terjadi inkubasi. Sekian hari anakmu akan nanti menetas. Dari mana dia belajar? Nggak ada gurunya. Naluri. Induk ayam kalau sudah anaknya menetas, bulunya dikembangkan. Seolah-olah dia gemuk. Padahal dia sudah berpuasa selama 21 hari tidak makan. Apa yang dia makan? Dia menggerogoti bagian tubuhnya. Maka coba timbang ayam ketika mau mengeram, dengan selesai dia mengeram, bobot tubuhnya nyaris 50% hilang. Kenapa? Oh, dia nggak makan. Tapi dia kembangkan tubuhnya seolah-olah gemuk. Kenapa dia kembangkan?
dan berubah menjadi galaknya luar biasa. Karena dia harus memproteksi anaknya. Dari mana dia belajar? Nggak ada yang ngajarin. Hujan turun, anaknya kedinginan. Sang induk akan duduk, kemudian mengembangkan bulu-bulunya, anaknya masuk ke dalam dengan hangat. Sementara tubuh sang induk tertetesi air hujan. Apa dia marah? Satu kenikmatan bagi sang induk ketika dia duduk. Sementara tubuhnya dibasahi dengan airnya. Yang penting anak-anak saya dalam bulu-bulu saya ini hangat. Begitu kurang lebih kita bisa menggambarkannya. Ya, kita begitu. Makanya nggak usah cerita banyak-banyak tentang orang tua sayang ke anak, orang tua sayang ke anak. Nggak perlu, nggak perlu. Kenapa? Itu sudah otomatis. Dia sayang. Kita jadi orang tua begitu. Nggak berguru pun kita jadi. Waktu kita belum berumah tangga dan punya anak, keserakahan kita akan makan, 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 dan makan. Tapi begitu kita punya anak, makanan yang nikmat, terbayang anak supaya bisa makan ini gimana caranya. Kita makan sedikit, cicipin, bawa pulang. Meskipun perut kita lapar, kita pengen makanan ini dimakan oleh anak-anak kita, bukan kita. Saya menggambarkan kalau pulang, habis ceramah, bawa bakso, terus kemudian saya kalau lapar, beli bakso lah. Gitu. Rencananya mau makan di rumah. Saya pikir anak-anak sudah tidur. Atau nggak ada. Begitu sampai di rumah, bawa kantong, kemudian anak saya tanya, apa Pak? Bakso. Beli di mana? Besar sih. Ada yang minta dikit Pak. Dia cuma bilang, ada yang minta dikit. Kamu pengen? Pengen. Bukakan, terus kemudian saya masukkan ke mangkok, terus tuh kamu makan aja udah. Papa nggak lapar. Saya bilang saya nggak lapar. Padahal saya beli bakso karena lapar. Bukankah orang tua terlalu banyak bohong ke anak? Ya. Dinutupin susahnya, dinutupin laparnya. Ya, gitu. Benar Pak, makan aja sama kamu. Apa nggak lapar? Enggak. Gitu. Ya dia makan. Padahal dalam hati, mudah-mudahan nggak habis, mudah-mudahan nggak habis, bisa makan sisanya lah. Ternyata habis. Tinggal kuah aja. Begitu tinggal kuah saja, dia keluar. Terus kemudian saya ambil kerupuk lah sudah. Pakai kerupuk aja udah. Bukankah kita ngalah? Begitu orang tua, bukan saya. Bapak ibu kita begitu. Bukan saya, bukan saya. Bukan ibu, bukan bapak. Orang tua kita begitu. Sampai ada cerita pendek, seorang ibu di belakang makan sisa nasi. Terus anaknya ngelihat begitu makan sisa nasi, terus dia bilang apa kata anaknya? Katanya ibu tadi nggak lapar. Gitu. Kok sekarang sisa nasinya dimakan? Sang ibu hanya berdalih, kesian sisa nasinya ini kalau dibuang dia nangis nantinya. Padahal dia lapar. Hebat. Kenapa? Naluri. Nggak ada guru. Naluri. Kita pun begitu naluri kepada anak. Sehingga jangan pernah bertanya rasa cinta orang tuamu kepada kamu. Terus, jangan tanya itu. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana rasa cintamu kepada orang tuamu. Karena dia nggak terbentuk. Kalau nggak dididik, nggak diperingatkan, nggak dikasih tahu, nggak dinasehatin, kita ini susah sayang ke orang tua. Orang tua bisa kepala dibikin kaki-kaki buat dipala untuk anaknya. Tapi anak belum tentu. Kita kecil sakit, badan kita panas nggak bisa tidur. Orang tua cari klinik 24 jam. Klinik dia, meskipun matanya mungkin sepertinya luar biasa, baru tidur, anaknya nangis, badannya panas. Wah ini anak panas. Ayo kita cari klinik. Dia keluar cari klinik itu. Nah, begitu dia cari klinik, kasih. Bukankah begitu naluri orang tua? Dan itu tidak terjadi kepada anak, kepada orang tua. Tolong satu itu. Kalau bukan karena diperintahkan, dididik, dikasih tahu, diperintahkan, dididik, diingatkan, dikasih tahu, nggak begitu. Orang tua begitu anaknya sakit, semua barang bisa jadi dijual kalau dia nggak punya duit. Tapi kalau orang tua sakit, anak biayain. Tenang aja Pak, ibunya tanya saya, ibu ini bukan nggak pengen lama-lama di rumah sakit, nanti yang biayain siapa? Sementara anak bilangnya, tenang aja ibu, sertifikat udah di tangan saya. Sertifikat kita pakai. Ya. Lalu gimana pengorbanan kita itu? Di mana letaknya? Nggak ada.
Maka kalau gitu bukankah nggak usah dipertanyakan. Makanya ayat Quran nggak usah banyak-banyak cerita orang tua sayang ke anak, sayang ke anak, sayang ke anak. Nggak usah. Kenapa? Meskipun kami ceritakan cuma satu atau bahkan tidak ada, itu naluri akan terbentuk. Ya. Sementara kamu, kita semua nih sebagai anak, belum tentu nalurimu cinta kepada orang tua muncul seperti itu. Enggak. Maka kami sajikan di surat Al-Baqarah, kami taruh supaya kamu sadar. Belum sadar juga ya, kami taruh lagi di surat keempat, Anisa. Belum sadar juga ya, kami taruh lagi di surat ke-17. Kamu belum sadar juga ya, ayo kami peringatkan lagi di surat ke-46. Begitu Al-Quran meninggalkan jejaknya agar kita sadar, akhirnya menyayangi orang tua. Kalau nggak disuruh, kalau nggak diperintahkan. Ya, sehingga terus kita dituntut untuk mencari ridhonya orang tua. Dia asisten, kata Nabi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tuamu. Bukankah dia asisten? Ya, gitu. Nah, bukankah begitu? Quran itu memerintahkan kepada manusia. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Quran tidak pernah merubah perintah kepada manusia kepada orang tua dengan menggunakan kata ihsan, wabil walidai ihsan. Wabil walidai ihsan, gitu aja ihsan itu. Sementara kalau Bapak Ibu melihat terjemahannya, ihsan itu berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Terjemahnya begitu standarnya. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, begitu. Saya punya guru dulu, ketika saya kuliah, ada guru yang saya kagumi, almarhum Profesor Dr. Abdurrahman Parto Sentono. Dia guru bahasa Arab, gitu ya, dan mengarang buku-buku berbahasa Arab. Saya alhamdulillah bertemu dengan beliau pada saat kuliah itu. Ya. Lantas pada saat kajian tentang bahasa Arab, dia bilang begini, dan itu nggak bisa dielakkan itu, ungkapan beliau itu. Saya bisa benarkan itu. Ihsan itu dia bilang bukan berbuat baik. Kalau berbuat baik atau baik itu khair, itu baik. Maka kita tanya, gimana kabar kamu? Khair, baik. Ihsan itu bukan baik. Ihsan itu memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan dia kepada kita. Itu ihsan. Kalau saya memperlakukan dia sama dengan perlakuan dia kepada saya, namanya adil. Ya, namanya adil. Itu, kamu ngasih saya 100, saya kasih 100. Kalau gitu saya dengan dia pas. Kamu 100, saya 100. Ya gitu. Kamu 100, saya 100. Kita memperlakukan dia seimbang. Tapi kalau Quran kepada orang tua, nggak ada. Perlakukanlah orang tuamu secara adil. Nggak ada itu. Tapi memperlakukan orang tua, ihsan. Lantas apa ihsan itu? Sebagaimana dikutip oleh beliau dalam pandangan-pandangan para ahli bahasa, ihsan itu memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan dia kepada kita. Andai saya berhutang kepada Ibu Vita, karena saya butuh. Saya berhutang Ibu 100.000 karena anak saya belum makan. Bu Vita mungkin bilang ke saya, Pak Ustadz ngulanginya kapan? Saya bilang, bulan depan tanggal 2 ya Bu, saya dapat uang tanggal 1, takutnya meleset tanggal 2 saya kembalikan kepada Ibu. Oh ya Pak, dikasih pinjam saya 100.000 oleh Bu Vita. Dunia ini terbalik loh Bu Vita, Ibu Bapak semua. Berputar dia ini, berputar. Satu masa Bu Vita bisa butuh dengan saya loh. Ya, akhirnya Bu Vita bilang, Pak Ustadz ada uang 100 nih. Saya pinjam dulu, yang viral kan uang 100 kalau pinjam itu. Sehingga kalau kita dengar pinjam dulu 100, kita kabur kadang-kadang sekarang ini. Ya, nah ketika pinjam Pak 100, saya pernah minjem ke Bu Vita 100, saya kembalikan 100. Dan anak saya makan pada saat itu. Sekarang ketika Bu Vita pinjam ke saya, kenapa Bu Vita? Sama Pak, sekarang saya nggak punya uang, punya nggak uang 100? Saya ingat loh jasa Bu Vita ke saya itu, pinjam 100, anak saya makan. Maka saya bilang begini, Bu Vita ini ada uang 100, tapi nggak usah dikembalikan. Nggak usah. Ibu pakai aja. Enggak Pak, saya pinjam nanti awal bulan, saya balikin. Nggak usah, nggak usah. Pakai aja, pakai aja. Kenapa? Saya ingat jasa ibu ke saya soalnya. Dulu saya pinjam, anak-anak saya makan. Sekarang saya tahu banget kondisi itu. Silakan ibu pakai. Maka saya memperlakukan Bu Vita lebih baik daripada perlakuan Bu Vita ke saya kan. Nah, saya melakukan itu ihsan untuk ibu.
Maka berulang kata Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang ihsan itu yang memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan orang itu dia. Berulang. Coba aja Quran. Nanti ibu nggak akan baca Innallaha yuhibbul muhsinin. Kata muhsin itu selalu dikaitkan dengan yuhibbu. Jadi kalau pengen cintanya Allah, muhsinlah kita ini. Memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan dia kepada kita. Itu yang disukai oleh Allah. Ya. Sehingga akhirnya kepada orang tua apa kita berbuat adil? Kepada orang tua ihsan. Kenapa kepada orang tua itu ihsan? Memperlakukan dia lebih baik dari perlakuan dia kepada saya. Dulu saya digendong waktu kecil itu oleh orang tua saya. Ya, saya senang. Bu kita, Bapak Ibu semua, diangkat lah. Keluar kita ini. Begitu keluar kita lihat udara dan segala macam, senang luar biasa. Kita pernah digendong. Untuk keluar dari kamar kita menuju luar sana, kita tidak berdaya waktu kecil, waktu bayi. Digendong oleh orang tua kita. Nanti aku balik ya. Orang tuamu tua. Dan dia tidak berdaya keluar dari kamar ini. Bukankah saat itu saya harus memapah dan menggendongnya? Setidaknya duduk di kursi rodanya untuk didorong. Kalau gitu pada saat ibumu mengangkat kamu sudah dulu ketika kecil. Sekarang giliran kamu mengangkatnya duduk di kursi ini. Maka cara kamu mengangkatnya harus lebih baik daripada waktu ibumu mengangkat kamu. Kenapa? Waktu kecil kita diangkat kita ketawa, badan kita nyaman kok, kulit kita tulang kita masih bagus kok. Tapi bukankah orang tua ketika diangkat badannya sudah mulai nyeri? Sehingga seringkali ketika di keluar kamar, bukannya dapat pujian, kita malah dimarahi. Gitu ya. Pelan-pelan ngangkatnya, sakit ini. Kalau dulu kita nggak gitu. Tapi bukankah meskipun dia dalam nada yang tingginya, ya maaf, bukankah saya memperlakukan dia lebih baik? Ya. Kalau gitu, gendongnya dan segala macam. Bahkan kalau dia memberikan makan kepada saya, naluri. Tapi saya akan memberikan makan kepada dia, bukan naluri. Ya. Kalau gitu bukankah itu ihsan? Ya. Dia sakit mengobati saya, naluri. Tapi kalau orang tua saya sakit dan harus memberi obat bulanannya, bukan naluri. Saya harus mengeluarkan uang bulanan. Dan itu nggak mudah. Kenapa? Uang capek, saya nyari uang, masa kasih ke orang tua? Begitu di pikiran anak itu. Tapi ketika saya kasih ke dia, bukankah saya memperlakukan orang tua lebih baik? Maka ada doa kita yang salah nih terjemahnya Bapak Ibu. Tapi viral. Kita doa begini Bu, kita Bapak Ibu semua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa populer kan kepada orang tua. Iya, betul. Nah, terjemahnya gini. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, berikanlah kasih sayangmu kepada mereka, sebagaimana dia menyayangi itu di waktu kecil. Terjemah kita gitu kan? Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itu diprotes oleh ahli bahasa itu. Nggak boleh kita terjemah begitu. Sedari ya. Berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Kalau gitu kamu minta kepada Allah yang serupa dong. Ya, kasih sayang mereka kepadamu bayar dengan kasih sayang aku kepada dia, seimbang, grow, impas satu-satu. Dia menyayangi aku begitu, ya aku menyayangi dia begitu. Sama dong, sebagaimana. Kata sebagaimana kan mengimbangkan satu dengan pihak lain kan. Saya akan memberi kamu sebagaimana kamu memberi saya ya. Impas. Nggak gitu doanya. Kita bilangnya mestinya begini. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Disebabkan karena mereka menyayangi aku ketika aku kecil. Bukan sebagaimana. Kama dalam kalimat tersebut bukan untuk menyamakan. Tapi kama dalam kalimat tersebut karena sebab. Ampuni aku. Ampuni kedua orang tuaku. Disebabkan karena dia sudah menyayangi aku pada saat aku kecil. Sehingga kita berkata kepada Allah pada saat itu, ya Allah, jangan ampuni aku dulu sebelum engkau mengampuni kedua orang tuaku. Kenapa? Karena dia aku kayak begini. Ya Allah, jangan berikan rahmat dulu kepada aku sebelum engkau merahmati aku, kedua orang tuaku. Dia dulu yang berjasa, bukan aku. Sebagaimana perilaku orang dulu kalau makan itu, dulu ya, saya juga masih merasakan, tapi alhamdulillahnya. Kalau kita makan, kita nggak makan sebelum orang tua ngambil nasi katanya gitu.
Ya, ibu saya menerapkan begitu dulu tuh. Jangan makan dulu tuh, abah belum makan. Kenapa? Karena ibu saya bilang, kamu bisa makan kan karena dia. Dia kerja, kemudian pedagang, keluar pagi hari kita, dia keluar. Kita makan karena dia. Jadi saya kayak gini kenapa? Karena dia. Karena dia. Dia sesama. Saya bisa ngaji karena dia. Saya bisa ada di depan ibu dan bicara begini karena dia. Bukan karena kehebatan saya. Dia yang kalau pagi hari bangun kemudian mengangkat tangannya, ya Allah jadikan anak-anak saya hidupnya lebih baik ya daripada saya. Dia, bukan saya, bukan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ampuni aku, disebabkan karena dia sudah menjadikan aku. Setidaknya dengan doa itu kita ingin berkata kepada Allah, ya Allah aku nggak bisa begini kalau engkau tidak titipkan aku kepada dia. Dia kita bilang, ya, bukan aku. Maka jangan samakan ampunilah dan rahmatilah aku, berikanlah kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi aku. Itu sebagaimana kita pengen sama orang tua sama anak. Jangan gitu. Kita dengan orang tua jangan sebagaimana dia duluan, saya belakangan. Ya, itu doa. Jadi maka akhirnya Quran berpesan seperti itu kepada kita semua. Maka rubah doa kita kalau kita mau doa. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah kasih sayangmu kepada kedua aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Berikanlah kasih sayang kepada mereka karena mereka telah menyayangi aku. Kalau bukan karena mereka, aku nggak kayak gini ya Allah. Itu kita mendoakan orang tua itu. Jangan kau ampuni aku sebelum kau ampuni dia. Bahkan sampai ada doa, jangan engkau wafatkan aku sebelum orang tuaku ridho kepada aku. Ridho dulu yang dicapai. Ya. Nah, bukankah begitu ke orang tua itu? Ya, sehingga itu kan pesannya luar biasa. Sampai-sampai Bapak Ibu tolong dicatat. Al-Quran mengajarkan kita kepada orang tua itu, wala takul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu berkata cis. Kata dalam terjemahnya tuh. Ya, wa qul lahuma qaulan karima. Kalau kamu ngomong sama orang tua, qaulan kariman, ucapan yang mulia. Al-Quran menitik beratkan hubungan anak dengan orang tua dalam titik ucapan. Tolong ya jaga ucapan setidaknya dalam bahasa kasar saya. Hati-hati yang ngomong sama orang tua. Omongan. Pesannya omongan. Hati-hati yang ngomong sama orang tua. Ya, jangan kamu berkata cukup dengan cis. Apalagi membentak tentunya. Jangan. Saja jangan. Kenapa? Quran pesannya ucapan. Tolong dicatat. Ucapan. Kenapa? Karena orang tua itu hatinya sensitif. Ya, jadi orang tua sensitif. Kenapa? Karena boleh jadi dia punya jasa ke kita itu. Ya. Sehingga ketika mungkin kita ngomong kasar, hatinya tergores. Dan kalau sudah hatinya tergores, lukanya susah disembuhkan itu. Mau cari dokter kemana kalau dia tergores dengan ucapan kita. Ya. Kita ngomong tinggi saja, orang tua datang ke rumah kita ngomong tinggi. Jangan berharap 5-6 bulan dia mau datang ke rumah kita lagi. Ya. Kenapa? Kamu kayak gini karena ibu. Ya. Ibu nyekolahin kamu. Tapi ketika kamu sudah berpendidikan dengan kayaknya hebat, dia bilang, ibu apa sih? Ibu nggak tahu apa-apa. Begitu seringkali kedengaran. Padahal kamu tahu apa-apa karena ibumu itu. Kamu bisa ngomong aja karena bapakmu, ibumu yang capek ngajari. Bahkan kamu nanya, ibumu tidak pernah lelah untuk menjawab. Tapi ketika ibumu nanya berulang karena sudah faktor tuanya, pikunnya, atau memang wataknya. Kamu seringkali bilang, mah, nanyanya itu lagi sih, nggak ada yang lain pertanyaannya. Padahal orang tuamu nggak pernah bosen loh waktu kamu nanya dulu waktu kecil. Tapi ketika dia tanya kepada kamu, nanyanya itu lagi sih. Bukankah dulu ketika kita tanya, itu apa mah? Burung. Burung apa mah? Kutilang. Itu burung apa mah? Itu perkutut. Kenapa? Yang nggak bosen jawab. Meskipun pertanyaanmu berulang. Ya. Sombong kamu ini. Kalau seandainya begitu kamu ngomong ke orang tuamu, apa sih ngomong itu lagi? Kita merasa bosan. Padahal dia nggak pernah bosan kalau kamu. Ya. Gitu jadi
ucapan. Stressing Al-Quran, ucapan. Sehingga sakit rasanya. Jangankan mungkin mereka, Amin. kita saja, mungkin masih belum sampai tua dan pikun. Ketika anak kita sedikit saja berkata tinggi, kita diam. Ya. Bahkan seorang perempuan atau seorang ibu, kalau seorang bapak masih bisa diam dan dia tegar, tapi seorang ibu lantas meneteskan air mata. Kamu lupa dosa saya. Takut anaknya jadi Makanya hebat Quran itu pesan. Wala takul lahum ufi. Jangan ngomong yang kenceng-kenceng, tinggi. Kenapa dia tegas? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu Quran pesan kepada anak dengan orang tua. Begitu indahnya Quran. Ya. Sehingga jangan ngomong kenceng dan besar. Bahkan kita bilang, saya adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi tangan-tangan ibu saya juga berperan dalam proses itu. Sehingga kalau Allah mau mengampuni saya, ampuni dulu Bapak Ibu saya. Kalau Allah ingin memberikan rahmat, surahkan dulu kepada Bapak Ibu saya. Kenapa? Saya malu menerima rahmat Allah kalau Allah belum merahmati Allah. Saya enggan masuk surga kalau belum saya melihat orang tua saya masuk surga. Saya rela berjalan di belakang. Meskipun boleh jadi hafalan saya itu lebih banyak daripada hafalan saya. Saya rela belakang. Dibandingkan dengan ibu saya yang sekolah SD pun nggak pernah lulus. Tapi saya rela belakang. Kenapa? Dia hebat. Tangan dinginnya menjadikan saya bisa hadir di depan Bapak Ibu semua hari ini. Itu karena doa dia puluhan tahun yang lalu agar anaknya jauh dari hati. Ya, mudah-mudahan hikmah dari malam Lailatul Qadar ini yang kita tunggu di malam hari dengan keheningan suasana mampu menggugah dan mengutuk hati kita paling dalam terhadap Allah. Beruntunglah yang masih punya orang tua, jaga dia. Karena jangan meminta doa ke kiai kalau masih punya orang tua sih. Doa dia yang menggetarkan arsy kita. Meskipun mungkin baca Fatihahnya nggak bagus, tapi dia tulis mendoakan anaknya. Sesuatu yang dia minta bukan buat dirinya, buat anaknya. Kita sukses apakah dia menikmati rumah kita? Belum tentu. Kita sukses apa menikmati kendaraan kita yang bagus? Asam urat, kakinya sakit, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi bukankah kita menikmati mobil-mobil yang empuk dengan rumah yang mewah? Karena dia bangun di malam hari dengan dia. Ya Allah, jadikan anaknya saya lebih baik daripada saya, jadikan dia berbakti. Itu dua yang mengatakan anas dimana. Ya, mudah-mudahan kita yang punya orang tua dipanjangkan orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah menjadi berkah bagi kita semua. Sedangkan yang baru tersadarkan malam hari ini, kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesalahan mereka semua, menjadikan amal baiknya menjadi pahala, amal baik kita menjadi pahala. Amin, Ustaz. Bu Vita, saya kembalikan kepada Ibu mengingat pukul 4 kurang sekali. Baik. Terima kasih Ustadz. Kita tutup mungkin dengan doa. Cuman tadi Ustadz mungkin kalau orang tua tuh tergores hatinya karena mungkin orang tua tuh takut anaknya jadi dosa Ustadz. Karena orang tua saking sayangnya takut anaknya berdosa gitu Ustadz. Makanya dia hanya diam. Diam. Meskipun tergores hatinya, apa ada sumpah serapahnya? Ya. Dia diam aja. Dia bilang, mungkin anak saya belum sadar sekarang. Mudah-mudahan bisa. Ya, begitu kurang lebih. Diamlah. Kenapa? Sebab kalau dia celaka karena mulut kita juga yang susah kok. Iya, betul Ustaz. Ya. Baik. Ibu, Bapak yang saya hormati, Allah menjanjikan, dan janji Allah tidak pernah mengingkari janjinya Allah. Mengabulkan doa-doa manusia di malam hari ini, malam 10 malam terakhir ini kita doa kepada Allah terhadap diri kita dan semuanya, dan kita yakin Allah mendengar dan mengabulkan. Saya kalau berdoa mengawali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah sebagai tabaruk al-hadiniyah wa niyatisiha wal ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Mitna ala dinil Islam
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhir. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'hinuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Nusni alaika khaira kullak. Nashkuruka wa la nakfuruk nakla wa natruku mimman yakfuruk. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik li auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa rizqika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami kepada Engkau yang tidak terhingga malam hari ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami sadar kepada Engkau ciptakan kami dari tidak ada menjadi ada. Engkau hamparkan nikmat di atas dunia sampai dengan hari ini. Ya Allah, puji dan syukur kami tidak henti kepadamu. Sebagaimana Engkau tidak pernah menghentikan nikmat-Mu kepada. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jangan Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau berikan kepada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong Engkau jadikan sebagai bukti kecintaan kami kepada beliau. Ya Allah, jadikan salawat tersebut menjadi kendaraan kami untuk bisa bertemu dengan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau tidak pernah memperkenankan kami untuk bisa melihat wajahnya di dunia ini. Tapi kami mengharap kepadamu. Jangan Kau halangi kami bertatap muka di antara kelak. Jadikan salawat kami menjadi kecintaan kepada beliau dan kendaraan untuk bisa bertemu meraih syurga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur kami di malam hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Lepaskan kami dalam dunia ini. Ya Allah, puji syukur kepada kami. Engkau ciptakan kami dari tidak ada menjadi ada. Engkau titip kami di rahim orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh tepat Engkau telah menitipkan kami di rahim ibu kami. Sungguh tepat ya Allah. Kami mensyukuri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika ibu kami mengandung kami dalam rahim, Engkau ceritakan dalam bahasa Quran, wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Tapi belum pernah dia mengeluh. Dan ketika kaki kami menendang perutnya, dia bangga mengusap-ngusap perutnya. Tanda kami hidup dan dia menantikan kehidupan kami hidup. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dia melahirkan kami dalam pertaruhan nyawa, hidup atau mati. Tapi tetap saja dia lakukan, hanya sekedar kami bisa menghirup nikmat dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kotor saat itu dimandikan, kami bodoh dipintarkan, kami cemas ditentang, kami meminta ampun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, air asinya menjadi darah daging kami yang tidak mungkin kami lepas. Bapak kami pun orang hebat ya Allah. Dia pergi pagi pulang sore hari, mengais rezeki hanya sekedar ingin menjadikan kami lebih baik daripada kita. Ya Allah, di malam hari ini kami pun mengaku bakti kami kepada mereka belum sempurna. Ya. Pada saat kami meminta, seketika itu pula apa yang kami minta ada. Tidak terlalu lama kami menunggu. Tapi ketika mereka tua dan meminta kepada kami bilang nanti Pak, Ma, besok bisa. Kami menunggu kami, karena kami tidak pernah tahu usia mereka sampai kapan. Kami lapar disuapi. Ribuan kali mulut kami dibuka dengan kasih sayang. Tapi kami hanya memberikan makan pada saat nanti mereka sakit atau mati. Setiap hari kami dimandikan. Tubuh kami lengket tidak nyaman, tapi mereka memberikan kenyamanan bagi kami. Tapi jarang kami memandikan mereka. Kalaupun kami harus memandikannya, nunggu sakit tapi nunggu mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Durhaka kami kepada orang tua. Tidak terbayar jasa orang tua. Bahkan Engkau menjadikan kami seperti ini. Karena jasa mereka bukan karena doa kami. Hebat orang tua kami. Kami bersyukur Engkau menitipkan kami kepada mereka. Tepat ya Allah, Engkau berikan kasih sayangnya tanpa minta mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini kami tertutup tergugah. Bahkan kami dihantam dengan palu untuk sadar. Tetap orang tua kami mereka. Ya Allah, kami memohon kepadamu kealpaan kami ini. Jadikan amal-amal baik kami menjadi pahala bagi mereka. Andai saja pahala kami habis diberikan kepada mereka. Kami ridho ya Allah. Karena kami bisa beginikan jasa mereka bukan jasa kami. Mereka hebat ya Allah. Andai saja kesadaran kami ini muncul setelah orang tua kami meninggal dunia. Jadikan alam kuburnya menjadi surga bagi mereka sebelum mereka masuk surga. Jadikan amal baik kami tambahan penerang cahaya.
Dan andai kami masih punya orang tua dan mertua, panjangkan orang tua kami usianya, mertua kami usianya, karena mertua kami adalah orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami kemampuan untuk bakti dan sabar, serta ihsan kepada mereka. Jangan kau wafatkan kami dan mereka sebelum kedua kami ini tidak terhadap apa yang mereka lakukan dan kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masih banyak keinginan kami untuk orang tua kami. Lisan kami tak sanggup untuk mengutarakan. Kami cari ayat Al-Quran untuk berdoa, tapi hanya Rabbi Firli yang paling bagus. Ya Allah, Rabbi Firli wali walidayya wa'afini maka marobaya saja. Ampuni dosaku, dosa mereka. Dekat mereka dengan rahmat kasih sayangmu, karena mereka telah mendekat kami pada saat ini. Kami punya keturunan, ya Allah. Berkahi putra-putri kami. Jangan kau berikan kesulitan kepada mereka. Berikan taufikmu kepada mereka, agar mereka taat kepada. Jadikan amal baiknya menjadi pahala bagi. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam keberkahan. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Bukan karena kami serakah, tapi kami malu kembali kepadamu belum banyak. Kesadaran kami belum lama, ya Allah. Berikan kami kesempatan lagi untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan diri dan kepadamu kami. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian Ibu kita dan seluruh jamaah yang saya hormati, terima kasih atas undangan dan kepercayaannya. Mohon maaf apabila ada kegelapan selama menyampaikannya atau ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih